Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi, kita bertemu dalam mata pelajaran IPS. Jangan lupa untuk mengisi presensi di tempat yang sudah disediakan oleh guru kalian masing-masing ya. Baik itu di list grup WA ataupun di link Google Form yang telah dibagikan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi penguatan ekonomi maritim Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi agenda pembangunan maritim Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi potensi ekonomi maritim di Indonesia. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tujuan pembangunan di bidang maritim. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai penguatan ekonomi maritim. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan negara bahari, di mana 2/3 luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perairan atau kelautan. Tentunya, hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki banyak potensi alam, terutama potensi laut. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan atau reorientasi kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada pengembangan dan pengoptimalan potensi sumber daya laut. Adanya reorientasi kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengembangan potensi sumber daya laut tentunya terjadi karena telah melalui berbagai pertimbangan. Salah satunya karena mengingat bahwa sektor maritim di Indonesia telah memberikan banyak keuntungan. Beberapa di antaranya, 1. Mendorong terjadinya integrasi ekonomi kepulauan. Dan yang kedua, mendorong terjadinya integrasi sosial dan politik di dalam masyarakat. Nah, sekarang berbicara mengenai agenda pembangunan maritim di Indonesia, itu terdiri dari 6 cara. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim di Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dan membangun kedaulatan pangan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, diplomasi maritim guna menghilangkan konflik di laut. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Dan yang terakhir, pembangunan berbasis kelautan. Wah, ternyata banyak ya agenda pembangunan maritim di Indonesia itu. Ada 6 tahapan. Diingat-ingat ya, jangan sampai kalian lupa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai potensi laut di Indonesia. Kita akan membahas 3 jenis potensi laut Indonesia. Yang pertama, perikanan. Sektor perikanan di Indonesia sendiri terdiri dari 3 aspek. Perikanan air darat, perikanan air payau, dan perikanan air laut.
Lalu untuk potensi yang kedua, yakni hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan bakau yang terletak di daerah pasang surut air laut. Keberadaan hutan mangrove berfungsi sebagai pencegah abrasi pantai dan meredam bencana banjir. Lalu, untuk potensi yang ketiga, yakni terumbu karang. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi terumbu karang terbesar pula di dunia. Terumbu karang berfungsi untuk mengurangi hempasan gelombang di pantai agar tidak terjadi abrasi. Selain itu, bermanfaat pula sebagai sumber perikanan, karena terumbu karang merupakan rumah dari ikan-ikan di lautan. Bagaimana? Sekarang kalian sudah lebih mengenalkan dengan situasi dan kondisi maritim di Indonesia? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ekonomi maritim Indonesia. Apa sih ekonomi maritim itu? Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir, lautan, maupun di darat dengan menggunakan sumber daya laut dan jasa-jasa kelautan lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk kegiatan ekonomi maritim di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, sektor pelayaran. Yang kedua, sektor perikanan. Dan yang ketiga, sektor pariwisata. Sekarang, saya ingin tanya, dari semua materi yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira apa sih tujuan dilaksanakannya pembangunan maritim di Indonesia? Ada yang tahu? Bagi yang tahu jawabannya, silahkan kalian komen di bawah dengan menyebutkan nama dan kelas. Itu akan menjadi nilai plus untuk kalian. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Tujuan pembangunan maritim di Indonesia sendiri itu ada 4. Yang pertama, mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha ekonomi maritim. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang terakhir, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan negara. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Apakah kalian mudeng atau mubeng? Tentu sulit ya materinya, tetapi kalau kalian rajin belajar dan rajin membaca, materi tersebut akan dengan mudah dipahami. Jadi, jangan patah semangat dan teruslah belajar. Kalau masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi. Sekarang, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Makan makanan yang teratur dan bergizi tinggi, istirahat yang cukup, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selamat. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.